Halo, selamat pagi. Saya Bachra Zahra. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah perilaku dan konsumen. Kami akan menjelaskan tentang Starbucks consumer behavior during pandemic. Anggota kami beranggotakan ada Adelia, Citra, Farhan, Faza, dan Ida. Dalam hal ini, dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang pertama ada company background, lalu ada problems, dan yang ketiga ada research conduct and detail, keempat ada result and infographic, lalu selanjutnya ada conclusion dan juga suggestion and contribution. Kita lanjut masuk ke company background. Sebenarnya di sini kita akan membahas tentang latar belakang kelompok kami memilih Starbucks untuk menjadi objek penelitian dan juga bagaimana kondisi Starbucks dan coffee shop chain di Indonesia saat ini dan juga saat pandemi yang menjadi stance kami untuk memilih Starbucks sebagai objek penelitian kami. Sebenarnya what is interesting is that industry coffee shop chain di Indonesia itu growing rapidly dan juga mereka lebih mengutamakan. Kenapa sih kita di sini namanya coffee shop chain? Karena mereka lebih mengutamakan untuk experience secara offline yang mereka jual dengan coffee shop mereka, outlet mereka yang mereka miliki, experience di outlet mereka untuk para konsumen, dan juga service yang mereka jual, tidak hanya produk. Dan ini menjadi suatu industri tersendiri, yaitu industri coffee shop chain. Menurut Riza Taufin, pada Agustus 2019, jumlah kedai kopi di Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 2.950 outlet, dan pendapat pasar kedai kopi di Indonesia ini mencapai 4,8 triliun per tahunnya, which is sangat menguntungkan, dan juga makin banyak coffee shop chain yang bermunculan seiring berjalannya waktu karena melihat adanya market share yang besar dan juga adanya growing yang cepat, yang rapid untuk mereka dalam bisnis ini. Jadi mereka para pebisnis tertarik untuk membuka coffee shop chain. Coffee shop chain di Indonesia ini akhirnya memasuki tahap third wave coffee pada saat ini, dan itu bermaksud memiliki definisi bahwa ciri-cirinya adalah sustainability, produk mereka menggunakan roasting dan juga brewing, dan juga mereka mengedepankan untuk produk-produk yang inovatif dan juga service yang inovatif. Next, kita punya Starbucks di Indonesia. Ini misinya itu adalah untuk to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighbor at a time. Kalau bahasa Indonesia-nya adalah untuk menginspirasi untuk menciptakan, untuk memberikan human spirit dalam pada satu orang, di dalam satu cup, dan juga untuk sebagai tempat again menjual experience mereka pada coffee shop chain ini, pada coffee shop ini. Jadi mereka menjual experience bahwa Starbucks menyediakan outlet dan service ini adalah untuk tempat ketiga konsumen setelah mereka misalnya bekerja, setelah mereka bersekolah, atau setelah mereka berkegiatan setiap harinya. Dan one neighbor at a time, meaning that setiap konsumen itu mempunyai kedekatan setelah misalnya berada di outlet Starbucks, atau juga bisa antara barista dengan konsumen. Jadi one neighbor at a time, we can make friends when being in Starbucks outlet, kayak gitu. Atau when we consume the Starbucks, gitu, this Starbucks product. Okay, basically Starbucks Coffee Indonesia membuka gerai pertamanya di Plaza Indonesia pada tanggal 17 Mei 2002. Dan pada Januari 2018, Starbucks Coffee Indonesia kini sudah berada di 326 lokasi, memiliki yang tersebar di 22 kota. Dengan begitu, mereka align dengan misi mereka, yaitu untuk menghubungkan satu cangkir di dalam satu waktu. Dan kembali ke dapur Starbucks, kami Starbucks mencicipi, mengambil kopi yang luar biasa, kualitasnya yang luar biasa, dan mencampurnya juga dengan kacang dari daerah-daerah lain.
lebih spesial lagi ada yang dari Indonesia. Dan begitulah cara Starbucks membuat beberapa racikan yang paling terkenal dan kualitinya bagus, dan juga salah satunya itu adalah Starbucks Spike Place Roll. Kita next. Lalu apa sih latar belakang atau menjadi background kita, kelompok 2, untuk meneliti Starbucks sebagai objek penelitian kita? Jadi knowing that these consumers of coffee consumers itu punya menjadi interesting karena during this pandemic mereka harus yang tadinya offline di outlet, mereka harus melakukan semuanya di online. Basically nggak semuanya, tapi partially harus offline dan online. Dan di sini Starbucks challenge juga kan untuk tetap menjual experience-nya, service dari experience-nya yang asalnya offline menjadi online. Dan juga untuk consumer loyalty-nya, di sini juga kenapa kita fokusin ke consumer loyalty dari Starbucks itu karena kita mau lihat what behaviors that stays and then that changing during this pandemic. Karena pasti kan orang minum kopi atau mengkonsumsi kopi during this pandemic akan sangat ada perbedaannya ya. Mau itu perbedaannya ada yang baru ataupun perbedaan yang lama terus menjadi stay. Tapi that's the interesting point, karena coffee juga bisa untuk stress relief kayak gitu, dan juga Starbucks cepat untuk beradaptasi di dalam pandemi ini untuk dengan mengeluarkan beberapa produk seperti plant-based food dan juga beverages untuk sandwich beverages berbentuk sandwich dan almond beverages pada bulan Februari 2021. Which is itu udah hampir setengah tahun untuk pandemi berlangsung di Indonesia. Dan Starbucks juga kan memiliki 44% market share dari coffee shop chain di Indonesia. That's why lagi-nya adalah berarti konsumennya dominan, banyak yang Starbucks konsumen itu mendominasi di industri coffee shop chain ini. That's why we pick Starbucks. Dan juga setelah dilihat-lihat memang Starbucks cenderung menjadi pionir ya untuk awal mula dari menjual experience, service ataupun outlet mereka, despite hanya menjual produk gitu. Jadi mereka this experience that is really important for service mereka dan juga outlet atau service dan outlet mereka yang mereka jual juga ke experience-nya ke konsumen seperti itu. That's why Starbucks being so different in this industry coffee shop chain di Indonesia ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Balkis, dan saya Fazla Nazala akan melanjutkan pemaparan ini. Kita akan masuk ke permasalahan penelitian. Berdasarkan judul penelitian kami yang sudah sampaikan di awal pemaparan, yaitu Starbucks Consumer Behavior During Pandemic, fokus dan tujuan utama pada penelitian kami adalah untuk mengetahui bagaimana preferensi dan loyalitas yang dimiliki oleh konsumen Starbucks terhadap produk baru yang diluncurkan oleh Starbucks berupa brand-based product, serta protokol kesehatan yang diterapkan oleh seluruh gerai Starbucks selama pandemi ini berlangsung. Oleh karena itu, permasalahan utama yang akan kami bahas dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana preferensi masyarakat Indonesia terhadap produk baru yang dikeluarkan oleh Starbucks dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Starbucks selama pandemi ini berlangsung. Kedua, bagaimana loyalitas konsumen Starbucks terhadap produk baru yang diluncurkan oleh Starbucks dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Starbucks selama pandemi ini berlangsung. Sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih Saudari Faza. Selanjutnya saya Farhan Azari akan menjelaskan mengenai research conduct dan detail. Untuk research conduct, di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction, data collection atau pengumpulan data, data analysis, dan result. Untuk introduction, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat peningkatan loyalitas dan preferensi konsumen dalam membeli Starbucks selama pandemi. Pada penelitian ini, pendekatan menggunakan metode kualitatif dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H1 atau hipotesis pertama, konsumen mengalami perubahan konsumsi Starbucks selama pandemi. Untuk hipotesis kedua, produk plant-based Starbucks meningkatkan preferensi konsumen. Untuk hipotesis ketiga, produk plant-based Starbucks meningkatkan loyalitas konsumen. Untuk hipotesis 4, protokol kesehatan meningkatkan preferensi konsumen. Untuk hipotesis kelima, protokol kesehatan meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, kemudian untuk H0-nya, yaitu tidak ada perubahan konsumsi Starbucks sebelum dan selama pandemi. Kemudian, produk plant-based dan protokol kesehatan tidak meningkatkan loyalitas dan preferensi konsumen. Nah, setelah itu, ada data collection atau pengumpulan data. Data collection ini dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 responden melalui Google Form. Nah, responden-responden ini akan survei berdasarkan kriteria seperti di bawah ini. Yang pertama, pria dan wanita yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, mengkonsumsi Starbucks selama pandemi. Selanjutnya ada data analisis atau analisis data. Untuk analisis data akan menggunakan Google Data Studio, di mana Google Form yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan Google Data Studio yang hasil surveinya itu akan digeneralisasikan dan untuk melihat hasil dari survei dari 50 responden tersebut. Nah, setelah dilakukan survei dan ada data analisis atau pengolahan data, selanjutnya yaitu ada hasil. Nah, hasil dari penelitian ini akan dijadikan infografis. Tujuannya yaitu guna memudahkan dalam melihat hasil penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ida. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Farhan. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan infografis. Jadi hasil ini langsung kami masukkan ke dalam infografis yang diolah melalui Google Studio. Yang pertama, mengenai jumlah responden. Jumlah responden ada 78 orang responden yang kebanyakan adalah wanita. Sebanyak 73% adalah wanita. Sebanyak 76% berasal dari Jabodetabek. Dengan income terbanyak adalah lebih dari 10 juta per bulan. Nah, responden kami mengatakan bahwa selama pandemi ternyata rata-rata membeli Starbucks per bulan adalah hanya 1-2 kali per bulan. Nah, kemudian selama pandemi ternyata lebih banyak terjadi penurunan dari konsumsi Starbucks dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum terjadi pandemi. Nah, ternyata hanya sedikit yang mengalami peningkatan dari konsumsi Starbucks selama pandemi ini. Kenapa berubah? Kami menanyakan dengan pertanyaan terbuka. Yang menurun ada sedikit jawaban, yaitu nggak suka minum Starbucks kalau misalnya take away. Jadi lebih senang dine in. Tetapi dine in pun ternyata kan dilarang ya gitu. Nah, kemudian ada kebutuhan yang berubah ketika pandemi dan kemudian tidak bisa nongkrong atau dine in di Starbucks. Alasannya seperti itu. Alasan yang meningkat karena harga Starbucks lebih murah. Karena pada saat pandemi Starbucks mengeluarkan yang versi literan. Kemudian meningkat juga karena sumpek di rumah, butuh keluar rumah. Jadi tetap nongkrong di kedai Starbucks walaupun dengan mentaati peraturan protokol kesehatan yang ada.
Nah, kemudian pada pembelian Starbucks, ternyata konsumen lebih banyak berubah menjadi online dan mereka setuju, mayoritas setuju berubah menjadi online untuk pembelian Starbucks. Jadi konsumsi Starbucks selama pandemi cenderung mengalami penurunan. Hanya 7% konsumen yang melakukan peningkatan pembelian selama pandemi dan pembelian juga berubah menjadi pembelian online. Kemudian pada infografis berikutnya, pada Februari 2021, Starbucks mengeluarkan menu plant-based sebagai salah satu menu yang dikeluarkan selama masa pandemi agar konsumen dapat menikmati pilihan yang lebih sehat. Nah, bagaimana menu ini mempengaruhi preferensi dan loyalitas konsumen? Ternyata dari pertanyaan semenjak Starbucks mengeluarkan produk plant-based di masa pandemi, Starbucks terkesan menjadi lebih sehat untuk saya. Ternyata lebih banyak menjawab secara netral. Mayoritas jawabannya netral ya, dan menjawab tidak pernah mengkonsumsi produk plant-based dari Starbucks mayoritas. Nah, kemudian konsumen yang sering mengkonsumsi produk plant-based 4-5 kali dalam 3 bulan terakhir cenderung setuju terhadap pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada yang pernah ini hijau tua. Nah, kemudian yang sering itu hijaunya agak lebih muda sedikit, hijau tua tapi agak lebih muda. Nah, yang sering itu kebanyakan memang dia setuju gitu. Tapi kebanyakan di sini jawabannya adalah netral. Kemudian, ketika pertanyaan saya berencana akan membeli produk plant-based, mayoritas konsumen masih menjawab netral. Jadi mayoritas berikutnya menjawab setuju pada pertanyaan tersebut. Nah, alasan mencoba produk plant-based berimbang karena antara untuk diet, menjaga imun tubuh, serta menjalankan hidup sehat. Kemudian, pola yang sama lebih banyak netral juga terjadi di dalam pertanyaan saya akan merekomendasikan produk plant-based. Kemudian, mengenai penerapan protokol kesehatan di Starbucks, ternyata konsumen setuju. Mayoritas setuju dan sangat setuju bahwa Starbucks sudah melaksanakan pelayanan sesuai protokol kesehatan. Nah, ternyata protokol kesehatan yang dilakukan oleh Starbucks membuat konsumen menjadi lebih nyaman, itu mayoritas konsumen setuju terhadap hal tersebut. Tetapi ketika ditanyakan akan meningkatkan pembelian, ternyata jawabannya adalah lebih banyak mayoritasnya netral. Nah, kemudian penerapan protokol itu apakah meningkatkan kepercayaan? Ternyata jawabannya adalah setuju dari semua konsumen. Tapi ketika ditanyakan apakah akan merekomendasikan, ternyata jawabannya adalah netral. Oke, demikian dari infografisnya. Infografis tersebut bisa di-download di link berikut. Akan ada di dalam PPT. Dalam bentuk JPG dan PDF. Nah, JPG ini juga nanti yang akan di-share di sosial media kami. Terima kasih, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Idam. Saya Citra yang selanjutnya akan memaparkan mengenai conclusion atau kesimpulan dari hasil survei kami. Terdapat 5 poin kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil survei. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, dari 48 dari 78 responden atau 62% responden menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan konsumsi Starbucks dan mayoritas beralasan karena adanya kebutuhan yang berubah. Dan dapat diketahui juga bahwa selama pandemi ini kan masyarakat di tempat kerja itu mungkin ada yang kena PHK, diliburkan sementara, pengurangan gaji, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya pandemi ini mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih sehat untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Nah, namun adanya kemunculan produk baru dari Starbucks yang lebih sehat, yaitu yang berbahan dasar nabati atau yang disebut dengan plant-based, di tengah pandemi, tepatnya mereka itu meluncurkan di bulan Februari 2020, ternyata tidak mengubah preferensi konsumen ke produk yang lebih sehat. Hal ini dibuktikan dari survei kami yang menunjukkan 62% responden tidak pernah membeli.
Akan tetapi, terdapat 41% responden yang berencana untuk membeli produk tersebut, walaupun mayoritas responden itu masih cenderung netral. Nah, selain itu, 26 responden juga akan merekomendasikan produk plant-based ke orang lain. Selanjutnya, dari sisi protokol kesehatan, Starbucks sudah melaksanakan protokol kesehatan dalam pelayanannya, sehingga hasil survei yang kami dapatkan itu konsumen merasa nyaman dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut meningkatkan preferensi konsumen. Nah, walaupun Starbucks sudah melaksanakan protokol kesehatan, namun belum meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya hanya 36% responden yang menyatakan bahwa meningkatkan pembelian. Berikutnya mengenai suggestion dan contribution akan dilanjutkan oleh Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih Citra atas pemaparan kesimpulannya. Selanjutnya saya Adelia Regita akan membahas mengenai saran dan kontribusi apa yang dapat kami berikan kepada Starbucks Indonesia dan penelitian selanjutnya. Adapun saran pertama yang dapat kami berikan kepada Starbucks Indonesia yaitu pemasaran terhadap produk plant-based perlu ditingkatkan. Melihat dengan dari banyaknya konsumen yang belum familiar dengan menu baru Starbucks yaitu plant-based, diharapkan Starbucks dapat meningkatkan pemasarannya melalui platform digital dan platform konvensional lainnya, sehingga konsumen dapat lebih mudah menjangkau dan mengetahui menu baru yang mereka luncurkan. Yang kedua, memberikan penawaran menu plant-based yang lebih inovatif. Jadi, tidak hanya kopi dengan susu almond. Diharapkan Starbucks bisa mengembangkan, develop more innovative menu seperti bakery dengan bahan organik atau salad dan lain-lainnya. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan artis atau influencer. Melihat pandemi saat ini, mayoritas konsumen lebih banyak di rumah, mereka lebih cenderung untuk menonton dan mengikuti kehidupan artis atau influencer. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi, masyarakat akan lebih mengetahui dan lebih familiar dengan menu-menu baru produk dari Starbucks. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, dapat memperbesar lingkup penelitian dengan menambah jumlah responden agar jawaban dapat lebih mencerminkan kondisi pasar di Indonesia. Melihat dari penelitian kami yang lingkupnya hanya sebatas 78 responden, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbesar dan memperbanyak responden agar dapat mencerminkan kondisi pasar Starbucks sebenarnya. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai alasan spesifik perubahan yang dialami konsumen saat pandemi. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbanyak atau lebih menspesifikasikan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner agar dapat mencerminkan dan mengetahui alasan spesifik perubahan apa yang dialami oleh konsumen pada saat pandemi ini. Adapun kontribusi yang kami berikan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi aspek praktis agar Starbucks Indonesia mendapat wawasan mengenai perubahan perilaku konsumen sebelum dan sesudah pandemi. Dan dengan adanya infografis ini diharapkan dapat memotivasi Starbucks Indonesia untuk menciptakan inovasi, produk dan pemasaran lebih inovatif untuk mencegah penurunan penjualan. Sekian presentasi dari kami harap penelitian ini dapat bermanfaat untuk Starbucks dan penelitian selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.